Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Berdian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisional, parameter, loop, prototipe fungsi, dan organisasi kode. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah beberapa poin ya teman-teman, ada 6 poin. Nah, yang pertama itu memahami kondisional, di mana kita akan mempelajari penggunaan struktur if else dan logika boolean untuk kontrol alur program. Kemudian yang kedua ada menguasai loop, kita akan mendalami perulangan for, while, dan do while serta aplikasinya pada array. Kemudian ada parameter fungsi, kita akan memahami perbedaan dan penggunaan parameter by copy dan by reference. Yang keempat ada prototipe fungsi, yang mana kita akan mempelajari konsep dan pentingnya prototipe fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Yang kelima ada organisasi kode modular. Nah, di sini kita akan belajar mengelola kode dengan memisahkan file .hpp dan .cpp untuk program yang lebih terstruktur. Kemudian yang terakhir kita akan mengeksekusi program atau menjalankan dan membangun program modular melalui terminal. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, ada if, else, dan logika boolean. Nah, di sini ada struktur kondisional, yang mana if yaitu mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Apabila else if itu menguji kondisi lain jika kondisi if sebelumnya bernilai false. Kemudian else itu digunakan untuk mengeksekusi kode jika semua kondisi sebelumnya bernilai false. Nah, di sini ada tabel kebenaran atau tabel logika boolean. Nah, yang mana di sini ada beberapa ekspresi logika, di antaranya ada true and true. Nah, ini akan menghasilkan true. True and false akan menghasilkan false, di mana operator and yang dilambangkan dengan simbol dan ada dua. Nah, ini hasilnya true apabila kedua operasinya true. Jadi karena ini ada salah satu yang false, maka hasilnya false, teman-teman. Kemudian ada ekspresi logika or. Nah, di sini true or false, ini hasilnya true karena operator or hasilnya itu bakalan true apabila setidaknya ada satu operan true. Nah, kemudian di sini ada not true yang dilambangkan dengan tanda seru, ini dibaca not. Not true menghasilkan false karena operator ini melambangkan membalikan nilai boolean. Nah, di sini ada contoh kode, ada tipe data integer dengan diikuti variabel nilai menggunakan operator sama dengan dan bernilai 75. Nah, jangan lupa ada titik koma di setiap akhir kalimat, akhir baris bahasa pemrograman C++. Nah, apabila nilainya lebih dari 90, maka nilainya A. Apabila tidak dan nilainya lebih dari 70, maka nilainya B. Apabila else atau tidak memenuhi syarat keduanya, maka nilainya C. Kemudian ada loop, for, while, dan do while. Yang pertama ada for loop. Apa sih for loop itu? Nah, for loop ini ideal untuk iterasi dengan jumlah yang diketahui. Jadi iterasinya ini sudah diketahui ya teman-teman. Dia sudah memiliki inisialisasi kondisi dan increment atau decrement dalam satu baris. Nah, di sini ada menggunakan for, tipe datanya masih integer juga dan i sama dengan 0, iterasi kurang dari 5, maka di plus. Jadi di sini kan iterasinya udah diketahui nih 0. Nah, apabila i kurang dari 5, maka dia akan ditambah, akan melakukan looping juga nih teman-teman, akan melakukan perulangan sehingga i-nya ini sudah tidak memenuhi syarat atau sudah lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua ada while loop. Nah, di sini berulang selama kondisinya itu benar. Jumlah iterasi tidak harus diketahui sebelumnya. Nah, di sini masih sama ya teman-teman, integernya i sama dengan 0, while i kurang dari 5 dan dia akan terus berulang. Nah, bedanya di sini ditambahin ini
tipe data while. Nah, di sini kan tadi nggak ada ya. Kemudian yang ketiga ada do while loop. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama while, tapi blok kode ini dieksekusi minimal 1 kali sebelum kondisi diperiksa. Nih contoh kodenya teman-teman, ada integer. Nah, di sini ada do, dan kemudian di sini juga ada while. Selanjutnya ada contoh iterasi array. Nah, di sini menggunakan loop untuk mengakses elemen array. Nah, ada integer angka berisikan 10, 20, dan 30. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0. Apabila i-nya kurang dari 3, maka i-nya akan ditambahkan, kemudian akan melakukan perulangan. Nah, di sini si out-nya atau output-nya menggunakan angka i. Nah, di sini berakhir dengan n-line dan terdapat tanda titik koma, kemudian ada kurung tutup kurawal. Oke, selanjutnya ada latihan program rata-rata nilai. Nah, di sini ada logika program nih teman-teman. Nah, jadi alurnya sih program ini meminta pengguna menginput beberapa nilai menggunakan loop while untuk menerima input hingga pengguna memasukkan angka khusus, misalnya -1 sebagai penanda berhenti. Jadi loop ini nggak bakal berhenti sampai penggunanya memasukkan atau menginputkan nilai -1. Nah, ini juga selanjutnya untuk menyimpan nilai-nilai tersebut dan menghitung totalnya. Menghitung rata-rata dengan membagi total dengan jumlah nilai yang dimasukkan. Kemudian yang terakhir ada menambahkan hasil rata-rata kepada pengguna. Nah, di sini ada contoh kode dalam bahasa C++ menggunakan include dengan tipe data integer. Nah, di sini ada fungsi main-nya teman-teman. Nah, kita langsung inputkan aja nilai nih, ada jumlah nilai dan total. Nah, di sini ada std cout seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Di sini untuk memasukkan string dengan kalimat yang lebih panjang nih, masukkan nilai. Pokoknya kita bakal terus-terusan berulang di sini masukkan nilai sampai kita menginputkan nilai -1 untuk tanda berhenti. Nah, ini nih teman-teman, ada seinputnya memasukkan nilai dan nilainya nih not sama dengan -1. Jadi pokoknya kalau -1 tuh dia menandakan dia harus berhenti. Nah, ini langsung ditotal aja nilainya, kemudian jumlah nilai kurang lebih dari 0. Nah, ini ada double rata-rata nih. Nah, rata-rata ini menggunakan rumus statis total dibagi jumlah nilainya, kemudian std cout outputnya rata-rata sama dengan rata-rata yang sudah menjadi variabel dari perhitungan ini. Nah, dengan perhitungan ini masuk ke variabel sini nih teman-teman. Nah, nanti dia bakal keluar sebagai output. Nah, apabila salah else, maka si outnya tidak ada nilai yang dimasukkan. Nah, di sini ada std lagi, n-line, kemudian di return 0. Nah, di sini ada contoh hasil outputnya teman-teman. Nah, masukkan nilai -1 untuk berhenti ya. Nah, jadi ini masuknya ada nilai 80, 90, 75. Nah, karena nilainya cuma 3 dan kita mau berhenti, jadi kita masukin -1. Nah, rata-rata nanti program akan langsung menghitung secara otomatis dengan rumus yang udah dimasukin. Nah, ini ada 80 ditambah 90 ditambah 75 dibagi 3, maka hasilnya adalah rata-ratanya 81,6667. Gitu teman-teman. Oke, next kita ada latihan program tabel perkalian. Di sini ada alur program dan loop bersarang atau nested loop. Nah, program ini akan menghasilkan tabel perkalian hingga 10 times menggunakan loop bersarang atau nested loop. Nah, ada loop luar nih, misalnya i akan mengontrol baris tabel atau angka yang dikalikan. Nah, loop dalam misalnya j akan mengontrol kolom tabel atau pengali. Nah, terus setiap iterasi di dalam akan mencetak hasil perkalian i dikalikan j. Oke, di sini ada contoh programnya, ada include, integer. Nah, di sini ada fungsi mainnya, ada cout-nya tabel perkalian 1 sampai 10. Terus di sini ada for integer i sama dengan 1, i-nya harus kurang dari 10. Karena kita kan bakal taruh tabel perkalian 1 sampai 10, jadi i-nya harus kurang dari 10, teman-teman. Oke, di sini ada for j-nya juga sama dengan 1 dan j-nya juga harus kurang dari 10. Kemudian di sini ada contoh tabel hasil perkalian 1 sampai 10, dimana misalnya ini angka 6 hasilnya dari 3 dikali 2.
Di sini 12 hasilnya dari 4 dikali 3 dan seterusnya. Kemudian ada parameter by copy versus by reference. Kita bahas dari parameter by copy terlebih dahulu. Nah, definisinya apa sih? Nah, ini merupakan sebuah salinan argumen asli diteruskan ke fungsi. Nah, memorinya ini membuat salinan data baru di stack fungsi. Nah, perubahannya untuk modifikasi pada parameter di dalam fungsi tidak mempengaruhi argumen asli. Ini digunakan untuk data kecil dan tidak perlu diubah oleh fungsi. Di sini ada contoh kodenya menggunakan bahasa C++, menggunakan kata kunci void tambahan 1 menggunakan integer x. Nah, x sama dengan x plus 1, dimana integer a sama dengan 5, maka tambah 1 a. Nah, kemudian ada parameter by reference. Di sini ada definisi, yaitu alamat memori dari argumen asli diteruskan ke fungsi. Tidak dapat membuat salinan, bekerja langsung pada lokasi memori argumen asli. Perubahannya, modifikasi pada parameter di dalam fungsi akan mempengaruhi argumen asli. Kemudian ini dapat digunakan untuk data besar, untuk menghemat memori juga, atau ketika fungsi perlu mengubah argumen asli. Nah, di sini ada contoh kodenya menggunakan void tambah 1 ref integer dan x sama dengan x plus 1 dan integer b sama dengan 5, maka ditambah 1 ref b. Nah, kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang prototype fungsi. Apa sih prototype fungsi itu? Nah, jadi prototype fungsi ini adalah deklarasi fungsi yang memberitahu compiler tentang nama, tipe kembalian, dan parameter yang diharapkan oleh suatu fungsi. Kegunaan prototype itu untuk pemberitahuan dini yang memungkinkan compiler untuk memeriksa panggilan fungsi bahkan sebelum definisi fungsi itu sendiri ditemukan. Kemudian ada organisasi kode yang mana mendukung penempatan definisi fungsi setelah fungsi main atau dalam file terpisah meningkatkan keterbacaan. Kemudian ada verifikasi kompilasi yang mana akan memastikan argumen yang diteruskan dalam panggilan fungsi sesuai dengan yang dideklarasikan, mencegah kesalahan dalam tipe data. Nah, ini ada format penulisannya, yaitu tipe garis bawah kembalian spasi nama garis bawah fungsi, kemudian dalam kurung ada tipe parameter 1, spasi tipe spasi parameter 2, dan selanjutnya, dan juga jangan lupa menggunakan tanda titik koma, teman-teman. Nah, di sini ada contoh prototype dan definisinya menggunakan bahasa C. Di sini ada prototype integer tambah ada integer a dan integer b. Kemudian ada integer main, dan di sini hasilnya tambah, misalnya ada a-nya 5 dan b-nya 3, maka return 0. Kemudian in tambah integer a, integer b ditambah a dan b, maka nanti outputnya di sini bakal 8. 8 dari mana tuh Kak? Dari 5 ditambah 3, teman-teman. Nah, kemudian next ada pemisahan kode .hpp dan .cpp. Oke, di sini ada modularisasi program, memisahkan kode ke dalam file terpisah, atau modularisasi dapat meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan penggunaan kembali kode. Ini sangat penting untuk proyek yang kompleks. Nah, di mana file header atau .hpp ini berisi deklarasi prototipe fungsi, deklarasi kelas, konstanta, dan variabel global. Sedangkan file implementasi atau .cpp ini berisikan definisi atau implementasi dari fungsi dan metode yang dideklarasikan di file header. Oke, untuk contoh struktur folder ini ada project, damen cpp, dan operasi. Nah, dari operasi sendiri itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada operasi .hpp dan operasi .cpp. Oke, di sini ada contoh dari HPP dan CPP itu sendiri menggunakan bahasa C++. Di sini yang HPP ada menggunakan if, ndef, operasi HPP, dan define, operasi HPP. Masih sama, di sini pakai integer tambah integer a, integer b, dan kurang integer a, integer b. Kemudian kita selesai dengan and if. Kemudian yang CPP ini ada include, operasi HPP. Nah, harusnya ini CPP ya, teman-teman. Terus integer tambah ada integer a, integer b, return a plus b. Kalau kurang, di sini ada integer variabel a, variabel b, kemudian di return a minus b. Sebenarnya ini artinya ya ini sama aja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada contoh program dari main CPP. Di sini ada include iostream, include operasi .hpp. Nah, di sini ada ent main. Nah, hasil tambah sama dengan tambah 10,5, hasil kurang
kurang 10,5. Jadi ini outputnya dan tambah itu dari hasil tambahnya. Kan ini hasilnya udah masuk ke variabel hasil tambah dan hasil kurang ya. Itu isi dari variabelnya bakalan jadi output dari tambah dan kurang itu sendiri. Kemudian cara compile via terminal. Nah, ini menggunakan g++ main.cpp operasi.cpp -o program garis miring program. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam penutup dan ringkasan. Di sini ada kontrol alur, di mana kondisional atau if else dan loop, yang mana ada for, while, dan do while adalah dasar untuk mengendalikan alur eksekusi program. Kemudian ada interaksi fungsi, yaitu pemahaman parameter by copy dan parameter by reference yang sangat penting untuk interaksi fungsi yang efisien. Kemudian ada rencana fungsi, prototype fungsi membantu compiler dan meningkatkan struktur kode yang terorganisir. Yang terakhir ada struktur modular, yaitu pemisahan kode ke dalam file. .hpp dan .cpp adalah kunci untuk program yang modular, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Oke, segitu aja materi dari aku untuk video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.